Maka terima kasih kepada Abu Haji Ernest yang telah membuka pendidikan. Mudah-mudahan pada Bapak Haji Armis dan keluarga dan seluruh pembantu-pembantu dan teramat mulia kepada guru kita Abu Tingire dan kepada para abdi yang lain. Dan dalam hadis ini saya sampaikan baik kepada Bapak Bupati dan Bapak Alek, jangan panggil lagi abu-abu, para abu. Kalau boleh para ulama, dengan kita tidak keterlaluan, panggillah kami para ulama. Hanya tak Dr. Denny dia gubernur, kan dia ada ulama dia kan? Nyoroki dia kata Abu Erwin kan dia ulama. Jadi jangan sampai berat mulut memaikan kami para ulama. Bisa biasa saja, menurut kamu. Dr. Denny juga gubernur, boleh mau juga di negara. Wadeno dia ulama lagi. Jadi kamu tahu. Dan terima kasih kepada seluruh para hadirin dari para abu. Jangan panggil abu-abu. Jadi kepada instansi-instansi, kepada Pak Badan Daya dan kemana. Jangan sekali-kali memanggil kepada kami abu-abu. Kami tidak abu-abu, kami sudah terang-terang. Karena bahkan berkenyo abu-abu. Wajibnya umumnya. Tidak berapa, umumkan wajibkan. Wajib ya, apa? Ya, itu nikah lagi. Umumnya bakal tidak maka waktu konflik kami abu-abu Pak. Tapi sekarang jelas tidak konflik lagi. Kami mohon dipanggilkan para abu. Kalau boleh para ulama. Kalau boleh ini tidak kami beratkan kalau boleh. Karena wajarlah masa sekarang kami ini berpaling ulama. Ayo SMS ya. Dan sangat berbahagia sekali kepada anak-anak kami yang ada di sini, baik dari anak-anak yang calon mahasiswa ini akan diwisudakan dan kepada para hadirin dan para saudara sekalian. Sidang jamaah yang berbahagia sehubungan dengan peresmian Sekolah Tinggi Ilmu Syariah. Memang begitulah Allah memberikan kebahagiaan kepada Bapak Haji Armis dengan mengabulkan perizinan dari Kementerian Agama untuk meresmikan sekolah ini. Sebenarnya kami diadani 7 perguruan yang lahir sebenarnya, termasuk Umul Aiman dan Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama, dan ada perguruan lain di Tekmon. Tapi yang diterima, yang diberikan oleh Allah takdir memang bagi sudah saya elakkan. Mungkin itu para keramatnya Solo. Karena ada Solo di sini. Ada. Mau ada kamu ini, kami yang duluan Pak. Dan lebih duluan lagi adalah Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama. Sedangkan kemana ini ada ulama di mana ceritakan wallahu muwaffiq ila aqwamit itu sekitar kami. Jaga. Kalau sudah wallahu muwaffiq ila aqwamit itu Nahdlatul Ulama punya. Tapi itu mengapa? Itulah keadilan Allah. Rupanya menanyot diri nyodong Allah bakal terima doa. Inilah kelebihan daripada suluknya berpun. Maka daya jemaah jalan amal sekarang daya bersaja ada anugerah Allah yang lebih daripada yang lain. Maka daya amal patutlah bersyukur dan bersungguh-sungguh. Allah kan telah melebihkan kamu Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Asif daya amal ini di atas daya-daya yang lain. Sebenarnya daya walid kan dulu, karena namanya walid, tapi tidak walad yang diberikan. Hadir tidak apa-apa, mungkin itu ada hikmah yang tidak kita ketahui. Sidang jamaah yang berbahagia, ini merupakan adalah suatu lembaga pendidikan yang sudah komplit. Karena memperbaiki manusia, memperbaiki negara, memperbaiki manusia, memperbaiki rumah tangga dan keluarga, memperbaiki masyarakat,
memperbaiki negara, memperbaiki dunia, memperbaiki alam ini. Bukanlah dengan kekuasaan, bukanlah dengan harta yang melimpah, bukanlah dengan derajat yang begitu tinggi. Semuanya adalah faktor pengetahuan. Menangnya Nabi Adam disidangkan oleh Allah dengan para malaikat adalah dengan menjawab persoalan-persoalan yang diajukan oleh Allah. Wa 'allamal Allah mengajarkan kepada Nabi Adam asma'allaha, nama-nama semuanya. Allah mengajukan pertanyaan, Nabi Adam lantang menjawab. Menangnya Nabi Adam adalah gara-gara ilmu yang diberi oleh Allah. Makanya memperbaiki manusia, memperbaiki keluarga, memperbaiki negara adalah tergantung pada seukur mana orang itu ada ilmunya. Bukan maju negara karena banyak fasilitas negara. Walaupun melimpah ruah SDA tanpa SDM, semuanya haba'an mansura, tidak berguna sama sekali. Makanya janganlah drastis daya amal di sini dalam di kampung besar ini mudah-mudahan bisa akan meniti jenjang yang lebih tinggi dan akan bisa mencetak kader-kader manusia yang berilmu, yang berakhlak, yang punya sumber daya manusia yang anda bisa mengelola masyarakat ini. Lebih-lebih sekolah tinggi ilmu syariah adalah mengambil prodi ahwal syakhsiyah, mengatur keluarga. Kalau keluarga sudah diatur, ya apalagi keluarga sama keluarga negara. Mengatur negara, mengatur keluarga, atur negara lewat ahwal syakhsiyah. Ahwal syakhsiyah yang diresmikan oleh bapak kita, Bapak Roni, ini akan membawa berkah. Kita perlu keluarga dengan cecok, stis dulu lah. Kalau belum stis awal saja, lebih baik jangan berkeluarga. Karena sekarang banyak orang yang bawa mobil nggak ada SIM. Banyak orang pengendara mobil nggak ada surat izin pengendara, maka kadang-kadang mobilnya tabrak. Kenapa? Belum mahir. Mengapa keadaan persoalan keluarga yang merajalela baik di kantor mahkamah karena ahwal syakhsiyahnya yang tidak mantap. Maka lewat sekolah tinggi ilmu syariah, prodi ahwal keluarga, ahwal syakhsiyah yang mengatur tentang keluarga akan menuju keluarga sakinah, keluarga yang damai, akan menuju masyarakat yang damai, menuju manusia dan negara yang damai. Kan dengan dunia dengan lepas, kan dengan dunia dengan pangkat, Allah dengan ilmu. Betapa banyak orang yang berkaban yang ada punya duit, yang punya harta, tapi keluarganya tidak teratur, negaranya tidak teratur. Kalau kita lihat negara kita sekarang bagaimana? SDA-nya melimpah ruah, cuma karena SDM-nya tidak ada. Mengapa? Itu sama-sama kita tahu. Baik di segi agama atau wajarlah Aceh ketinggalan SDM-nya gara-gara konflik yang berkepanjangan. Sekarang sudah ada konflik, sudah berdasar. Keadaan serau, gubernur serau, bupati serau, siapa lagi? Coba penuh. Kalau ini tidak maju, tolak saja. Pula kalau dokumen ini. Ini masalahnya. Dulunya konflik serang mau apa lagi? Sekarang sudah damai. Sama-sama kita meraih kedamaian. Cobalah, jangan membangun material dulu, bangunlah spiritual dulu. Jangan bangun gedung dulu, bangunlah isi gedung. Jangan bangun masjid, bangunlah isi masjid. Ini contoh saja. Di segi agama, banyak sekali ketinggalan pesantren dibandingkan dengan pesantren Pulau Jawa. Saya magang di Pulau Jawa. Mengapa? Memang orang Aceh ini sibuk dalam konflik. Kalau kelahi tak kami nomor satu. Kalau orang Aceh yang pakat-pakat kelahi sekarang mau. Mengapa? Aceh di Mesir. Memang begitu. Ada mulai kok. Nah, dia pun
Kue kelura Aceh perang. Kalau Aceh sibuk berperang, penting perang. Siapa yang mau perang tak? Mana engkau boleh kalau? Berkat tiang soleh, nyoba tapi apa? Anu tiang yang boleh orang bapak cakap banyak. Bukan jualan. Mana? Jangan kamu pakai ini. Mana memang begitu jalan Aceh yang perang. Kalau kakak berpadang, pegang apa? Kecek, ambil. Banyak kita berkata, masuk kita presiden jawab. Tak bisa, kita saya mungkin Pak. Dan bukan begitu. Cuma Aceh sekarang cobalah perang sudah ada, sudah lewat. Mari kita sekarang untuk memerangi kebodohan. Bagaimana kebodohan kita sekarang ayo kita perang. Kebodohan agama jangan tingkatkan pendidikan agama seperti ini. Kebodohan umum tingkatkan pendidikan umum. Jangan pendidikan agama seperti ini. Cuma karena apa? Bapak-bapak sekalian bekerja dengan DPR dan kawannya belum lah itu pada daya itu. Nyohanya sih semua. Kalau honor guru saya 125 orang guru Pak. 125 guru pesantren. Cuma ada dapat 75.000 per bulan, 5 juta per bulan. Berapa? 250 per tahun. Per tahun, 5 juta per tahun, 125 boleh, apa? Kami nggak demo. Boleh. Tapi coba lihat pendidikan yang lain. Bukan bulan 12, bulan 13 ada gajinya. Dan gimana bulan 13? Tidak apa-apa, no comment tidak apa-apa. Kamu sabar, kami nggak demo. Tapi lo yang ambil kebijakan, Bapak ambil kebijakan. Bapak Bupati, siapa lagi? Bapak Gubernur, Bapak Kepala Daerah kemana berjuang. Bagaimana pembangunan pesantren? Walaupun tidak sejajar, jangan terlalu dimarginalkan. Ada maksudnya. Tetapi kalau pendidikan yang lain, ini mudah-mudahan sudah sesuai. Pesantren yang kita buat masalah kadang-kadang tidak ada masalah, kadang-kadang SMP, SMA cuma pelajar cuma sembahyang dalam 1 minggu berapa kali? Kira haula, saja jamaah, tapi sudah ada masalah. Mengapa sudah begitu nasib kami? Mungkin karena itu ada hikmahnya. Yang lebih celaka lagi Pak, di Aceh ini sekarang paling ketinggalan ilmu untuk mengelola ilmu tata ruang. Ini mau saya bilang sama departemen terkait. Pesantren sudah sekarang bangkit, ilmu agama sudah mulai bangkit. Coba ilmu bangkit sekarang, lebih-lebih ilmu tata ruang. Nyokon, pegawai pesantren bahan kot. Pegawainya ada itu dah bahan kot. Oh, bukan punya. Hah? Bukan sendiri karena apa? Wih, kamu. Pegawai pulang bahan apa? Coba naik dari uling naik ke atas. Sekolahnya ini. Sekolah SMK dia kalau buat cantik. Entah berapa miliar itu. Tapi ada orangnya nggak ada. Penting asal bangun, karena pakai bukan mazhab Hanafi. Karena mazhab musibah, mazhab Hanafi, kalau mazhab Hanafi pakai lagi. Maka di Aceh saya titipkan beberapa pesan berapa. Cobalah bangun fakultas tata ruang dan fakultasnya itu. Supaya main cepat ya, bikinlah tempat yang cocok. Yang menyampaikan kebetulan hai. Hanya jangan modal ke mina lebih panjang. Tuk mau beli kompor. Kami kadang-kadang hidup macam-macam. Maka oleh karena demikian, Aceh sekarang sudah mulai aman. Bangkitlah kita. Kita adalah bangkit dalam ilmu agama untuk mendidik. Karena sekarang banyak orang tapi moral tidak ada. Apa moral tidak ada? Hanya itu ini, mana yang dihormati, mana yang mesti dihormati, mana yang mesti dihargai.
tidak ada harga diri, tidak ada lagi martabat, tidak ada lagi rasa keacihan yang penuh dengan daerah istimewa atau daerah syariah. Maka untuk membuat moral, mendidik manusia yang bermoral dan beretika, perlu peningkatan pendidikan agama. Maka dari kami pesankan, kami mohonkan kepada Bapak dari Dirjen Kementerian Agama, coba perhatikanlah pendidikan agama ini, walaupun sekadar kemampuan. Seperti ini, berapa lagi perguruan tinggi agama yang belum di-SK-kan? Coba dengan bantuan Bapak yang sudah lihat, coba SK-kan. Lebih-lebih umur iman. 166 orang sudah yang telah tamat menamakan sekolah aliyah, sekarang masih tergantung menghap. Apakah umur iman diizinkan tapi atau tidak? Tergantung sama Bapak lah. Maka kami mohonkan supaya anak kami bisa terlalukan, karena masing-masing ambil posisi. Yang ahli agama, jaga agama ini. Yang ahli umum, jangan. Mengapa? Seperti ditolak pada sabda Rasul, man arada dunya fa'alaihi ilmu. Mau dunia, ilmu lipat. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi ilmu. Mau akhirat, ilmu lipat. Wa man aradahuma. Mau sukses di dunia, mau sukses di akhirat, fa'alaihi ilmu. Maka dia ilmu. Tidak Nabi mengatakan man arada dunya fa'alaihi bil mal. Siapa mau dunia, harta boleh banyak. Wa man adal akhirah walau amal, tidak. Arada dunya, ilmu di depan. Arada akhirah, ilmu di depan. Arada huma, ilmu di depan. Apakah ilmu yang berhubungan dengan Allah bernama dengan ilmu tauhid? Apakah berhubungan dengan manusia, berhubungan dengan alam, ataupun berhubungan dengan sekitar, bahkan berhubungan dengan manusia itu sendiri? Itu ada ilmu fiqh yang mengaturnya. Apakah ilmu yang berhubungan dengan etika dan moral? Itu namanya ilmu fiqh, tasawuf atau ilmu akhlak. Ketiga ilmu ini dikatakan ilmu syar'i, ilmu yang disuruh oleh syariat. Adapun pelengkap dari demikian, selain daripada ilmu yang membawa kepada kebinasaan, ilmu sihir, ilmu yang bisa memfitnahkan satu dengan lain, itu dilarang dalam Islam. Selama ilmu itu masih menunjang kebahagiaan untuk hidup di dunia, bisa menunjang hidup di akhirat, maka syariat membuka lebar panjang. Maka banyak sekarang sudah tumbuh perkembangan ilmu, perkembangan teknologi, ilmu dan perkembangan teknologi. Lebih-lebih pada masa sekarang, ilmu ini adalah pulang filternya. Kalau ilmu pulang filternya, nanti bukan ilmu yang dapat, ilmu yang dapat. Nah, dengan pengaruh globalisasi, IT sekarang yang menjadi sama. Guru kita bukan lagi guru Abu, bukan lagi berguru pada Abu dan Kiai, tapi banyak berguru pada Google. Kalau berguru pada Google, siapa nak Google? Kalau kita buka Google mau apa? Mau jadi apa? Informasi itu asalnya informasi. Baik jahat maupun baik benar maupun salah, itu semuanya ada pada yang terhormat Google. Google itu sekarang sudah dipegang oleh anak SD yang 65 mendalam. Google itu sudah dipegang oleh anak SMP. Google itu sudah dipegang oleh anak SMA. Google itu dipegang oleh anak perguruan tinggi. Banyak sekali anak SD karena berguru pada Google, berguru pada IT, informasi teknologi, maka bisa terpeleset. Tidak kita dengar, belum kita dengar kejahatan masa dulu, tapi sekarang kejahatan yang kita miliki masa dulu sudah terbukti sekarang akibat daripada IT, akibat daripada tidak tersaring terfilternya informasi daripada Bapak Google itu. Pelayanan apa buat? Itu untuk nakut sudah. Maka untuk menyaring itu adalah dibentungi dengan
rasa pertahanan dari bodi anak itu sendiri, yaitu dengan ilmu akhlak. Ilmu akhlak sekarang yang paling yang masih banyak adalah ilmu akhlak yang ada di pesantren. Nyokol di pesantren. Bapak mesti tahu, sekolah-sekolah sekarang sudah mulai keluhan. Saya di umur Aiman kali ini 730 anak yang mendaftar. 650 sudah bisa diambil dari masyarakat menengah ke bawah. Ada sebagian masyarakat omongnya apa? Wali Ba'dron pendidikan lagi tidak akan bertahan anak-anak kita. Anak-anak kami sekarang bertahan tidak ada lagi kecuali di pesantren. Karena pesantren boarding school, sekolah yang diasramakan. Tetapi kalau pesantren, kalau pengetahuan di sekolahan, bukan tidak berhasil, pengawasan paling payah. Karena guru mengawasi ada di dalam kelas, di luar kelas siapa yang mengawasi? Tetapi di pesantren diawasi oleh Abu Armis 1 kali 24 jam. Di sana akan dia punya dengan pendidikan formal. Di sana akan memperoleh pendidikan yang non formal. Di sanalah mereka akan mendapat pendidikan informal. Mana pendidikan formal? SD dan SMP dan SMA. Mana pendidikan yang non formal? Pendidikan daya secara halakah. Mana pendidikan yang informal? Pendidikan si guru. Tabiat budaya di pandemi. Akhlak guru nama keadaan sembarangan yang jadi guru. Kalau belum bisa diterapkan oleh murid, maka murid-murid lagi boleh. Makanya kalau guru itu kencing begini, pasti murid kencing berlari. Cuma nyuruh boleh dulu, anak-anak kan murid dulu semua. Makanya ada pendidikan akhlak sekarang di pesantren. Tapi di luar pesantren, bukan tidak ada payah. Coba kita lihat sekarang kenakalan yang dihadapi sekarang. Tak belum pernah sampai sekarang belajar pesantren yang demo nggak ada. Paling-paling demo makanan ada. Demo jauhkan Tuhan di lokal. Demo jauhkan Tuhan yang ada. Yang ada demo makan. Satu bukan. Kalau kebaikan belum mulai makan demo lama. Demo bukan mana. Tapi kalau demo mulai tidak ada. Tapi coba lihat. Saban hari orang demo. Tidak ada seorang pun dari pesantren menandakan masih ada memelihara mana yang lebih maslahah, mana yang lebih manfaat. Bukan tidak mendahulukan mana yang dibilang oleh emosi. Bukan dimensionalnya ke depan, tapi intelektualitasnya yang dikedepankan. Akhlakul karimah dikedepankan. Selama masih ada jalan keluar, selama itu masih kita siap untuk menghadapi jalan keluar. Tidak kita di jalan kita. Maka untuk ini saya harapkan kepada anda sekalian, kamu sudah berbahagia pada hari ini dengan Bapak dari Kementerian Agama meresmikan. Coba muncullah ilmu ini mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Kalau kamu belum selesai perguruan tinggi, dimohonkan jangan pindah dari tempat ini dan jangan dipindahkan. Mana dipindahkan? Malah kamu yang rumah. Timbul pelanggaran-pelanggaran yang bukan seperti Abu bilang itu cuma pelanggaran. Mana ini? Wali murid tak akan berhasil murid kalau tidak ada kesepakatan wali murid. Jangan antar anak pesantren bagaikan orang buang bola panas. Jangan membagi bola panas yang ada di rumah tangga dioper ke tubuh Haji Armis. Nah itu tidak pelanggaran Abu murid. Tuh benar belum tanpa awalnya juga. 2 kali 2 instansi kita hadapi perlindungan wanita dan anak. Yang itu baru tuan kan repot. Di tempat siapa nggak lalu pernah melanggar 1, 2 tuan. Ketimbang kita menghadapi pemberdayaan perempuan dan anak. Jawab ini, jawab itu, nak boleh. Lo nak boleh ni, mampu nak jadi hari. Wajib 1 kali 2 kali menggil. Pada itu cetak duit. Kalau kita mengeluarkan nangislah bapaknya, nangislah ibunya. Apa keluar dari mulutnya?
kemana boleh saya bawa? Oh lupa. Lupa, punya bawa dia sih menghormat. Terserah saya ada. Kau mana? Isinya karena aku kubit isinya. No. Makanya itu misa ada sekarang. Tidak ada perlindungan anak dan perempuan dan tidak diproses. Insya Allah kita didik ini. Itu kenapa dibuat karena KPI kayak itu. Buku itu barusan Bapak Tuan hadir membuka. Kota jangka 100.000% nakal anak itu. Maka ampun sudah saya sangat diambillah apa namanya itu sapu, bawa bu. Saya aja pukul pahanya. Karena ada lembam-lembam merah kemerah-merahan di pahanya, lapor sama polisi, diproses. Mengapa? Melanggar HAM, melanggar anak-anak jangan dipukul. Apa juga? Jangan dipukul. Apa juga? Pokoknya jangan dipukul. Nggak ada yang namanya kamar ikan. Alhamdulillah. Makanya anunya berapa? Nah, kamu hadirin kok. Kamu tidak hanya kok. Kalau itu, siapa pemilik sana jangan pukul siapa yang melanggar. 1 kali, 2 kali pengeluaran, 3 kali habis. Pindah. Ketimbang kita berurusan dengan berurusan dengan polisi, berurusan dengan bentuk anak, berurusan lebih orang perempuan. Banyak pesantren yang sudah berurusan, banyak pesantren yang sudah berurusan dengan yang berwajib. Nah di awalnya, kayak perkara, sidang, itu baca saham, ya baca saham, lama doang. Kira-kira bertumpu orangnya jempal itu. Nah, masa oleh karena demikian, anak-anak kami, coba patuhilah aturan di sini. Dan sekolah tinggi sudah ada, maka kamu jangan keluar sebelum habis sampai kamu bisa menjadi sarjana. Dan kamu usahakan jangan sempat dikeluarkan. Dan kami dari orang tua ada di belakang kamu. Selama Abu ini masih mendidik kamu dengan yang benar, kami mendukung. Dan kami menyerahkan bulan-bulan anak kami kepada Abu ini. Nah, tidak setengah-setengah. Dalam arti kata, apa yang diperlukan kepada bantuan orang tua siap untuk kami selesaikan. Maka inilah sebelum daripada yang saya sampaikan atas keterlaluan saya. Memang saya ambil cepat dulu. Gimana itu dan mukabat, saya mukabat cepat itu. Gimana dulu. Nah, ini atas segala kekurangan yang mulai. Sebenarnya tidak saya ini pada hari ini ada undangan dari Banda Aceh karena ada suatu urusan yang berkenaan dengan pesantren. Cuma karena Abu Ali Admis selaku langganan dan karena datang Bapak dari Kementerian Agama, Bapak Roni, ya, mudah-mudahan kalau tidak sampai tapi sudah kenal, maka saya ini berburu dari sebelah subuh ini, insya Allah ini menjadi suatu pertemuan yang sangat berguna dan agak berkesan. Maka inilah yang saya sampaikan. Apakah perlu kita doakan? Guna doa alam. Sebab kita memohonkan kepada Allah doa kita, mudah-mudahan kita akan diberi keselamatan, akan ditaufik, hidayah, inayah, ma'unah dari Allah supaya program ini bisa berjalan mulus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya muhawwilal ahwal hawil halana ila ahsanil hal. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Ya muwaffiq waffiqna wa iyyahunna ila ma tuhibbu wa tardah. Ya muwaffiq ya muwaffiq ya muwaffiq waffiqna wa iyyahunna ila ma tuhibbu wa tardah. Ya muwaffiq waffiqna wa iyyahunna ila ma tuhibbu wa tardah. Allahumma ya muyassir yasir, Allahumma ya mudabbir dabbir, Allahumma ya musahhil sahhil alaina ya Allah bi kulli asir bi jahi basiril. Allahumma lakal hamdu wa lakal fadlu mustaqim kal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana taqabbal minna wa innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah sedang saya sampaikan
untuk menyambut panggilan undangan dari Abu, mudah-mudahan bisa berguna dan mana yang dirasa kurang dan penuh kami mohonkan untuk bermaaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.